Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone dengan motif cantik dan bertutup seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat motifnya yang bagian ini timbul dan ini bagian belakang. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Dua puluh 24 rantai. Setelah 24 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC atau single crochet. Nah, lanjutkan hingga ke ujung, ulangi SC setiap lubang buat sekitar total 3 baris. Nah, ini dia sudah selesai total 3 baris. Jadi untuk jumlah stitchnya itu harus sesuai kelipatan motif. Seperti ini, di bagian kiri ini ada 3 baris dan di sini 3, berarti pas ya dengan kelipatan 6. Kemudian bawah 24 dan di atas 24. Jadi totalnya 3 24 3 24 itu 54 SC. Jadi pas kelipatan 6 sesuai dengan motif. Nah, selanjutnya ini di ujung saya akan tambahkan 1 rantai, beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi untuk jumlah SC nya nanti itu teman-teman bisa hitung agar motifnya pas. Di sini 3, di bawah 24, kemudian di kanan 3 SC dan di atas hingga ke penanda 23 SC. Jadi saya sarankan dihitung ya. Saya mulai sisi ini jumlahnya 3 SC. Nah, kemudian ke sisi yang bagian bawah ini jumlahnya ada 24 SC. Nah, lanjutkan nanti di sini 3 dan di atas 23 hingga penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke 23 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. Slip stitch, tarik kuat, 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang pertama. Bagian motif pertama di sini 2 rantai dihitung sebagai 1 double crochet. Skip 2 lubang, 1 2. Di lubang berikutnya isi dengan 3 DC atau 3 double crochet. 1 2 3. Beri penanda di puncak DC yang pertama, lalu 2 rantai, 1 2, masih di titik yang sama, kembali isi dengan 3 DC. 1
2, 3. Kemudian skip 2, di lubang berikutnya isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini ya. Ulangi polanya dari bagian skip 2. Skip 2, di lubang berikutnya isi dengan 3 DC. Dua rantai dan 3 DC, jadi masih di titik yang sama. Skip 2, DC di lubang berikutnya. Kembali ulangi polanya. Skip 2, di lubang berikutnya 3 DC. 2 rantai dan 3 DC masih di titik yang sama. Skip 2, 1 DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir, skip 2, lubang berikutnya 3 DC. 2 rantai dan 3 DC masih di titik yang sama. Skip 2 pas ya. Langsung slip stitch di puncak yang kita beri penanda, yaitu di puncak DC pertama. Slip stitch, tarik kuat, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu saya akan masuk ke bagian motif yang kedua. Motif yang kedua, beri penanda dulu di 2 rantai ini. Mulai dengan 2 rantai, 1, 2, skip 3 DC, 1, 2, 3, pas di atas bagian 2 rantai isi 1 SC. 2 rantai, skip 3 DC, 1, 2, 3. Nah, sejajar dengan DC, isi dengan 1 front DC seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi lagi dari 2 rantai, 2 rantai, skip 3, tepat di puncak kipasnya isi 1 SC, 2 rantai, skip 3 di bagian DC, front DC, DC dari arah depan. Lanjut, 2 rantai, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3 front DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir 2 rantai, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3, pas ya, langsung slip stitch di 2 rantai. Akhir putaran, slip stitch di 2 rantai, tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Nah, ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat pola bagian DC nya mulai sedikit timbul. Ulangi lagi motif bagian yang pertama. Motif bagian pertama dimulai dengan skip 2, pas di bagian SC di puncak kipas isi dengan 3 DC. Nah, beri penanda di DC yang pertama. Lanjut 2 rantai, 3 DC masih di titik yang sama.
skip 2 rantai sejajar dengan DC, kembali isi dengan front DC dari arah depan seperti ini ya, jadi motifnya timbul. Nah, seperti ini penampakannya, ini mulai kelihatan timbul. Ulangi polanya, skip 2 rantai di bagian SC di puncak kipas, isi dengan 3 DC. Dua rantai dan 3 DC masih di titik yang sama. Skip 2 front DC sejajarkan. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir, skip 2 di bagian SC 3 DC, dua rantai dan 3 DC masih di titik yang sama. Skip 2 akhir putaran, langsung slip stitch di penanda, tarik kuat 2 rantai. Nah, ini hasilnya ya, sudah mulai kelihatan motifnya. Lalu ulangi bagian yang kedua, beri penanda dulu di 2 rantai, mulai dengan 2 rantai, skip 3 SC tepat di tengah-tengah puncak kipas, 2 rantai, skip 3 sejajarkan front DC. Ulangi 2 rantai, skip 3 tepat di puncak kipas 1 SC, 2 rantai, skip 3 sejajarkan front DC. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti ulangi lagi motif bagian yang pertama, kemudian yang kedua, hingga seterusnya. Dan bisa juga diganti warna ya, setiap baris teman-teman bisa kreasikan sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, sudah cukup tinggi saya rasa untuk ukuran handphone. Dan akhiri motifnya di bagian yang kedua, karena kalau teman-teman akhiri di bagian yang pertama itu terjadi penambahan stitch, jadi takutnya nanti bagian atasnya melebar. Jadi akhiri di bagian yang kedua. Nah, di sini di akhir putaran saya akan langsung slip stitch. Slip stitch di 2 rantai, tarik kuat 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di sini ada 2 rantai, jadi diisi masing-masing dengan 1 SC. Jangan lupa penanda di puncak SC yang pertama. Lalu di sini ada SC, isi dengan 1 SC. Di 2 rantai masing-masing 1 SC. Di bagian DC 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, selanjutnya langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai sisipkan tali selempang untuk tas handphonenya. Di sini sudah saya rajut menggunakan tusuk SC bolak-balik sebanyak 4 ya, 4 SC. Teman-teman bisa buat sepanjang yang diinginkan. Di sini karena untuk anak-anak, jadi saya buat sekitar 80 sampai 90 cm.
Ring yang saya gunakan ini cukup kecil, yaitu sekitar 1 cm. Saya akan sisipkan di kiri dan kanan. Untuk tutorial tali sederhana seperti ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sudah sertakan link videonya. Beri penanda dulu di bagian sudut kiri dan kanan, karena bagian kiri sudah pas berada di dekat sudut. Jadi saya beri penanda di bagian kanan saja. Jadi ini langsung saya sisipkan ring untuk tali. Jumlah SC nya itu cukup 3 buah saja karena ringnya kecil. 1 2 dan 3. Nah, kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, teman-teman lanjutkan ya SC nya hingga akhir putaran. Jangan lupa di sudut berikutnya sisipkan juga ring untuk talinya. Dan kemudian kalau sudah 1 putaran, lanjutkan 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, untuk pengerjaan berikutnya di sini saya akan buat untuk bagian tutup. Untuk bagian tutup tasnya masih dengan warna yang sama. Pertama saya akan buat di sini awalan rantai, lalu 21 rantai. Setelah 21 rantai, di ujung tambahkan lagi 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-21 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Jangan lupa penanda ya, karena saya akan buat di sini SC persegi bolak-balik. Jadi sediakan 2 penanda agar bagian tusukannya nanti tidak melebar hingga ke atas. Nah, ini SC terakhir. Selesai 1 rantai. Putar lagi rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, beri penanda di SC yang pertama. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nah, seperti ini. Jadi nanti pas di penanda teman-teman ulangi ya, 1 rantai putar SC setiap lubang, buat sekitar total 12 baris. Nah, ini dia sudah selesai total 12 baris SC. Selanjutnya saya akan buat SC di 3 sisi. Jadi di sisinya nanti dihitung ya, di sini 12, 21 dan 12. Nah, ini saya beri penanda di tempat SC terakhirnya. Nah, sekarang saya akan mulai pengerjaannya. Di sini 12, nanti di bawah 21 SC dan di sini 12 SC. Jadi cukup di 3 sisi ini saja buat SC-nya. Nah, di sudut ini 1 rantai dulu, kemudian lanjutkan 1 SC. Total sisi ini ada 12 SC. Nah, kemudian untuk sisi yang kedua totalnya 21 SC. Dan selanjutnya ini sisi yang ketiga, kembali 12 SC. Nah, SC yang ke-12 di penanda. Nah, selesai seperti ini. Kemudian ini teman-teman kita akan sambungkan ke bagian badan tas HP-nya. Nah, ini yang tasnya sudah selesai ya. Jadi setelah ring ini ada 1 putaran SC berkeliling untuk penyelesaian akhir. Nah, saya akan mulai gabungkan bagian tutupnya ini ke bagian tas.
Untuk penggabungannya teman-teman pilih dulu bagian depan dan belakang tasnya. Kalau sudah dipilih, jadi nanti ini di bagian sisi belakang langsung sambungkan dengan menggunakan tusuk SC. Jadi ini kan untuk bagian tasnya ada 24 SC jumlah satu sisinya. Nah, untuk bagian tutupnya ini 21. Nah, kalau kesulitan teman-teman ini bisa dijahit menggunakan jarum, dijahit bolak-balik cara biasa, atau seperti yang saya lakukan ini, saya gabungkan dengan menggunakan tusuk SC. Jadi paskan saja posisinya dan tusuk setiap lubangnya dengan 1 SC. Nah, ini sudah sampai di ujung. Satu rantai, putuskan benangnya. Nah, ini dia sudah selesai tas handphonenya. Teman-teman bisa lihat hasilnya cukup unik. Dan tutupnya ini seperti ini. Dalamnya tidak saya furing. Kemudian untuk sisa benang tinggal dirapikan ya. Bagian motifnya untuk kipasnya tidak timbul dan bagian yang DC-nya timbul. Nah, untuk bagian belakangnya masih terlihat rapi. Untuk bagian awal dan akhir baris itu ada di sini dan hingga ke atas. Jadi ini satu gulung benang. Kalau teman-teman menggunakan tali yang lebih lebar dan lebih panjang, ini bisa sampai 1,5 gulung. Nah, untuk ukuran dari tasnya sendiri finalnya itu untuk tinggi sekitar 18 cm dan lebar 12 cm. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk warna. Semoga polanya mudah diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.